Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saras Tiana dari SMK Negeri 1 Bukatiga, calon guru penggerak Angkatan 6 Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan berkaitan dengan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro mengenai pendidikan yang berpihak kepada siswa atau murid. Pendidikan adalah sebagai upaya untuk memanusiakan manusia. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pelaksanaan pendidikan hanyalah menuntun anak. Jadi, pendidik tidak dapat mengubah kodrat anak. Anak-anak tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri atau sesuai dengan kecakapan sebagai individu. Maksudnya adalah bahwa pendidik tidak dapat mengubah perilaku atau karakter dari anak, akan tetapi pendidik hanya dapat memperbaiki perilaku atau karakter tersebut. Perilaku anak yang kurang baik semakin lama akan berkurang apabila mendapatkan tuntunan atau pendidikan yang tepat. Hal ini disebabkan metode atau strategi yang digunakan sesuai dengan karakteristik anak atau peserta didik. Dalam situasi tertentu, perilaku anak akan kembali sesuai dengan kodratnya atau aslinya. Dalam hal ini maka diperlukan cara untuk pengendalian diri. Jadi pengendalian diri dan juga perlu dibelajarkan kepada anak-anak agar tujuan pembelajaran mendapatkan hasil seutuhnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Iwan Sahril selaku Dirjen PTK, bahwa pendidikan diibaratkan sebagai seorang petani. Seorang petani itu hanya dapat misalkan menanam benih kedelai, akan tetapi petani tidak dapat mengubah tanaman kedelai itu menjadi misalkan tanaman padi dan sebagainya. Jadi petani hanya dapat menuntun tumbuhnya atau berkembang biaknya kedelai itu dengan memberikan pupuk, membersihkan gulma, tanaman-tanaman yang mengganggu, dan memperbaiki struktur tanah. Jadi dalam pendidikan diperlukan sebuah tuntunan karena anak akan tumbuh sesuai dengan lingkungan yang terdapat dalam dirinya. Keadaan dan di dalam dirinya dan keadaan di luar dirinya. Anak yang kurang pandai kemudian mendapatkan tuntunan yang baik, maka anak ini lambat laun akan menjadi anak yang baik. Demikian juga sebaliknya. Jika anak yang baik tapi dalam tuntunan yang kurang baik, maka akan menjadi kurang baik. Kata kunci dari kesuksesan pembelajaran adalah keteladanan. Jadi, Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa sebelum memberikan tuntunan kepada anak, pendidik harus mulai dari dirinya terlebih dahulu untuk melakukan suatu hal-hal yang baik. Di antaranya adalah mendisiplinkan diri terlebih dahulu dan memiliki budi pekerti yang baik, sehingga dapat dicontoh oleh anak-anak atau peserta didik. Pendidik harus mampu menanamkan budi pekerti yang luhur kepada anak, karena pendidik sebagai pembimbing, pembelajar, pemantau, sebagai motivator dan fasilitator bagi anak. Pendidik harus memberikan layanan pendidikan kepada anak sesuai dengan kebutuhan anak, pemikiran
Pemikiran ini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan berhamba kepada anak atau peserta didik. Bahwa pendidikan sebagai tempat tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Dalam pembelajaran, anak diberi kebebasan untuk memenuhi kemerdekaan dalam belajar, sehingga tumbuh menjadi manusia-manusia yang utuh atau mampu berkembang dari segala aspek kemanusiaan dan mampu menghargai kemanusiaan seseorang. Murid atau peserta didik merupakan sebuah pribadi yang unik. Keunikan anak ini merupakan hal yang harus diketahui oleh pendidik. Keunikan menunjukkan perbedaan anak yang satu dengan anak yang lainnya. Dari perbedaan ini, pendidik menyesuaikan pembelajarannya dengan bakat dan minat anak sesuai dengan karakteristiknya. Pendapat ini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam upaya mendidik anak atau peserta didik, Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan harus selalu berpegang pada kodrat alam dan kodrat zaman. Apa yang dimaksud dengan kodrat alam adalah bahwa anak adalah memiliki kekuatan, memiliki potensi atau keadaan diri yang secara alamiah itu melekat pada diri masing-masing sebagai seorang individu. Pendidikan disesuaikan dengan lingkungan tempat tinggal anak, sehingga anak akan mudah mendapatkan pengalaman pembelajaran karena sumber pembelajarannya adalah berada pada kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, anak yang bertempat tinggal di daerah pertanian tidak akan sama metode atau sumber belajarnya dengan anak-anak yang bertempat tinggal di daerah pantai. Bapak Ibu yang saya hormati, pembelajaran dikatakan menyenangkan apabila di dalamnya terhadap suasana yang rileks, bebas dari tekanan, aman, menarik, membangkitkan minat belajar, memotivasi siswa, dengan adanya keterlibatan penuh siswa di dalamnya, perhatian peserta didik akan tercurah pada pembelajaran. Sehingga sementara sebaliknya, pembelajaran yang tidak menyenangkan apabila suasana tertekan, perasaan terancam, monoton, guru dalam menyampaikan metode pembelajarannya, dan lain-lain. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan kodrat zaman, bahwa pendidikan harus disesuaikan dengan zamannya. Pada saat ini, pendidikan berpacu atau berpedoman pada pola pemikiran abad 21. Walau alamnya atau tempatnya sama, akan tetapi tidak akan pernah sama dari waktu ke waktu. Masing-masing zaman memiliki tantangan tersendiri, sehingga apa yang disampaikan kepada peserta didik harus selalu up to date atau relevan dengan kemajuan zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, berikut ini hal-hal yang akan dilakukan di dalam kelas terkaitan dengan merefleksi filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, untuk mengetahui karakteristik siswa yang dilakukan adalah melakukan asesmen diagnosis non-kognitif. Treatment ini adalah bentuk sebagai bentuk analisis untuk mengetahui kebutuhan pembelajaran.
Dari asesmen bentuk ini akan terlihat kondisi siswa berkaitan dengan latar belakang, kondisi keluarga, kemampuan sarana dan prasarana, dan lain-lain. Ada beberapa bentuk asesmen, contohnya misalkan berkaitan dengan contoh analisis kebutuhan pembelajaran. Di antaranya adalah bentuk pertanyaan-pertanyaan. Contohnya, saya hanya membutuhkan media visual. Nanti siswa menjawab ya atau tidak. Yang kedua contohnya adalah saya hanya membutuhkan media audio saja. Nah, siswa nanti menjawab, yang banyak menjawab ya atau tidak. Nanti treatment itu yang kita gunakan. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa tujuan dari asesmen diagnosis non-kognitif adalah untuk mendapatkan metode pembelajaran atau gaya pembelajaran yang sesuai dengan kondisi anak. Kondisi sekarang hampir semuanya memiliki HP ya. Pada kondisi kelas sekarang, di mana kita telah melaksanakan pembelajaran online, hampir semua siswa memiliki atau menggunakan HP yang berbasis Android. Maka untuk itu, HP ini bisa digunakan sebagai sarana atau sebagai media pembelajaran. Itu untuk mengeksplorasi pengetahuan atau materi sebagai bentuk penugasan, sebagai bentuk literasi, dan sebagai sarana evaluasi online dan untuk media pembelajaran interaktif. Impact dari media pembelajaran di atas, guru harus memiliki, diantaranya adalah media berbentuk blog, video tutorial yang mungkin akan diupload di YouTube, dan memiliki aplikasi yang berkaitan dengan media pembelajaran interaktif. Filosofi yang merefleksikan pembelajaran Ki Hajar Dewantara adalah bahwa karakteristik anak yang berbeda berkaitan dengan daya tangkap atau gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Misalnya ada gaya belajar dengan menggunakan visual, audio, atau kinestetik, atau melihat cara praktek atau melakukan praktek langsung, itu kinestetik. Ini mencerminkan filosofi menghamba kepada peserta didik. Guru hanya menuntun, kemudian memberikan video tutorial jika dia adalah kaitannya dengan visual, atau memberikan materi-materi yang diupload di dalam blog. Disesuaikan dengan zamannya, bahwa sekarang adalah memanfaatkan IT, memanfaatkan teknologi informatika. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi pendidikan saat ini diharapkan anak memiliki 4 keterampilan. Di antaranya adalah keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi. Hal ini untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka adalah terdiri dari tema beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kristis, dan kreatif. Dengan demikian, murid dapat memiliki kecakapan hidup. Selain ini, akan mendorong murid menjadi pembelajar yang sejati, pembelajar yang ingin mendapatkan pengetahuan. Pembelajaran akan menjadi pembelajaran akan menjadi suatu kebiasaan. Kebiasaan ini akan membentuk sebuah peradaban. Peradaban ini yang akan menyelaraskan bangsa dengan negara-negara di dunia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Baiklah, mohon maaf
Kalau ada kesalahan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.